Banyak ke tangan Bigatron, dan berarti ini akan menukar satu slot banning yang sempat dilakukan di game sebelumnya, tapi tidak dengan Jin yang masih akan muncul di sini. Fanny masih jadi pertanyaan nih, mau tetap ditutup bersama ya kita tahu ya untuk assassin sekarang adanya Lancelot yang berarti bisa di first pick sama Nahel nanti Om. Lagi ya hasil Lancelotnya, tapi ya bukan opsi buruk karena waktu dipakai juga dengan Nanael ya sempat kalah kan dia buat Lancelotnya meskipun early gamenya serem banget juga. Dan kali ya ternyata yang dibuang lepaskan Fanny. Ini ada Fanny Albert. Iya lumayan akan ada cukup banyak pertukaran yang terjadi. Mau ban Lancelot kan sekarang atau akan diadukan Lancelot juga Fanny. Ini banyak banget ya pilihan dan sangat dilematis sebenarnya kalau disuruh pilih antara ketiga hero tersebut, dan sepertinya mereka mempersiapkan menghadapi hero seperti apa, apakah memang akan ada Fanny yang dibiarkan atau justru di tiga-tiganya dibiarkan lepas. Mereka tutup Baxia mungkin karena masih ada Baxia juga yang kali ini dibiarkan bebas, tapi nanti karena jatuh saja Om, ini benar-benar dilepas semua berarti. Yap, pikir hero awal ya. Tapi Baxianya diambil. Ini aku mau mention tadi kayak Baxia sebenarnya akan menjadi mahal ketika Baxia diambil dan akan ada partnernya yang main di mid yang kita tahu. Ini kemungkinan bisa diambil karena nggak ada juga sama sekali buat ininya. Jadi mid ini dan juga Baxia memang masih flex antara mau jadi roamer ataupun juga di jungle nanti. Ini persilahkan ya untuk Bigatron juga. Dan tinggal Evos ngerespon dari Baxianya mau kemana karena pastinya Baxia ini yang buat dia jadi power selain dari fleksibilitas yaitu adalah membuat mid lanernya kita juga seperti nggak perlu langsung dengan glowing point. Bisa ada satu item bonus dulu baru ke glowing point. Ya, dan ya dengan hadirnya Baxia akan jauh seperti apa? Fleksibilitas sih yang bikin agak dilematis ya buat Evos ketika ingin memilih jawabannya. Tapi tetap Lancelot akan tetap di secure, namun bedanya dengan Uranus yang juga akan ikut hadir di sisi XP. Sedangkan Sodiso dengan screening power yang juga sama besarnya nih Om. Yap. Uranus ya, agak sedikit berbeda karena dua game kita ngeliat Sorizo dengan initiator juga, tapi kali ini bakal screen dan ini adalah salah satu hero nyaman ya. Kalau nggak Uranus, Esmeralda. Nah, screening yang akan dibawakan berarti ngerubah lagi dari segi gameplay yang akan dibawakan oleh Evos itu sendiri dan Harit beserta Yistun Shin. Menandakan bahwa Baxianya ini tidak akan berada di jungle seharusnya Om. Nah kalau bermain sebagai roamer ya, dan aku kira tadi mereka akan coba buat kebawain di asal. Ternyata kini bukan pilihan karena lebih ke Harit juga bersama dengan Yistun Shin kembali muncul. Nah, berarti untuk mid ya, udah jelas ya tadi kayak mungkin bisa atau tipis-tipis ya. Mungkin dikarenakan Chusin yang sudah di-ban ya, if bisa dikondisikan untuk Bigatron atau bahkan bermain dengan first damage hero seperti Marsha pun masih cukup oke sih untuk Bigatron sendiri. Oke, tapi kita akan lihat ya, masih belum kelihatan mid lane-nya satu sama lain, masih ditutupin dulu. Melihat kayaknya dua mid lane ini akan menjadi poros terutama untuk Moreno. Akankah ada Selena yang akan masuk ke radar walaupun ketemu sama Lancelot agak sedikit PR ya, cuman untuk jadiin combo sama Baxia, kalau misalkan Baxianya di tangan dari Vin itu bakal menjadi pilihan yang cukup baik menurut aku, Nevin. Dan ya cukup setuju sih dengan opsi-opsi yang sekarang memang udah mulai dibatasi lagi ya setelah Esmeralda ditutup. Sementara dari Bigatron kayak Vitality untuk saat ini mengeliminasi ke arah mid laner kah waktunya? Karena memang kalau ngomongin prioritas, Porsche juga masih tersedia dengan follow up yang cepat, tapi ternyata dari ini nih, dari chase pick lagi Halkan yang tidak akan dibiarkan tertutup. Ya, langsung ditutup untuk Halkernya karena memang cukup beresiko sih. Meskipun kita tahu ya dari Halker ini berhadapan dengan Baxia, itu sebenarnya sulit untuk Halkernya karena semua movement yang miss nanti akan pasti langsung terpanis juga dengan Shield Spirit yang dimiliki oleh Baxia. Tapi ya better mereka mengeliminasi dan membuat nyaman ya mid laner yang belum terlihat nih dari Bigatron. Dan kita juga masih berandai-andai apa sebenarnya mid laner yang akan dimainkan. Dan Selena dimention terus-terusan dari awal ya, dan memang power untuk Moreno juga di sekarang atau terkena ban.
Ini ada hero lain yang harus memang dipergunakan kembali, Parsha kah itu? Atau apa paling dekat ya? Novaria mungkin bisa jadi dipakai juga nanti. Iya ya. Sama kalau berkaca dari match sebelumnya sih kombinasi perangko juga masih ada ya sebenarnya. Tapi ya karena Baxianya ada di area roamer buat saat ini akan mengeliminasi, jadi memang harus ada inisiasi dari mid lane ya nanti bisa di follow up dengan baik burst damage tambahan, bisa menjadi salah satu pilihan atau bahkan utility juga nggak masalah. Dan sekarang dengan hadirnya Hylos juga ya yang ditutup atau masuk ke area lead laning, nggak ada lagi nih badan yang tadi sempat kita lihat ya, Uranus, Hylos, dua-dua di bagian depan, dan itu akan sangat sulit ditebus. Tapi sekarang justru dari EVOS harus mulai mencari pilihan-pilihan. Hari ini aku jarang banget ngelihat Badang kok. Ada lagi gila, terus juga kita bisa melihat siapa tadi ya? Ada Khalid ya. Sebenarnya Khalid dengan Brock pun bisa jadi opsi. Tapi let's see, karena Erlan sudah mengambil Valen. Nah ini agak bagus juga ke hero utility kah untuk Mage nya. Karena sebenarnya kalau yang kena hotfix kemarin itu Vexana pun masih cukup oke. Karena cukup membantu karena dari kalau guardnya juga yang terkena buff. But let's see kemana nih Baxianya, mau ke EXP atau tetap akan bermain di Roma? Iya ya, masih fleksibel sih sebenarnya. Dan opsi ya menuju ke arah mid lane ini juga harus sangat dikhawatirkan karena Parsha meskipun tetap diamankan, ini ada gangguan yang bisa hadir juga dari Cloud, Lancelot yang emang bisa cukup menusuk bagian dalam. Tapi dengan Parsha yang ada di area mid lane dilengkapi dengan Hilda. Ini dive in parah dari Bigetron loh. Iya. Ini tapi dua kali kemunculan Hilda masih 0% win rate ya. Apakah akan membaik? Ataukah tetap akan dengan rapor merahnya? Flexibility dan main agresif harusnya ya dari Shogun dengan Hildanya juga. Tapi last pick yang akan menentukan EVOS membutuhkan lagi sosok roamer. Hero apa lagi untuk key yang fit om? Badang mungkin atau Grok juga sekalian ya. Karena dia betul untuk menjaga lane slotnya biar enggak ya. Karena pasti fast rotate dari Hilda juga. Oke, Glue Roamer kemarin sudah dibawakan dengan Ki, hari ini kembali dibawakan juga di let's see lah. Secara power memang kuat, tapi yang harus diwaspadai adalah jangan sampai nih ya Albertnya benar-benar diganggu dengan Hilda. Karena kita tahu fast rotate dari Hilda sendiri clear lane yang cepat dan membuat dia langsung ada di area purple atau orange buff dari jungle-nya lawan yang membuat Hilda punya poin plus sebetulnya sebagai EXP lane. Oke, tapi ini akan menjadi game penutupan di minggu yang kedua. Akan seperti apa hasilnya? Bigetron by Vitality dengan membawakan kembali Hilda EXP dan ataukah Blue Roamer yang akan menjadi sebuah batu sandungan yang akan bisa dimanfaatkan oleh EVOS, dan kita akan melihat moment of truth. Match point untuk kedua belah tim. Let's go to the land of dawn. Ini dia untuk game terakhir di hari ini, di minggu yang kedua juga. Dan dengan pilihan hero yang sudah dipersiapkan oleh kedua belah coach, apalagi dengan hadirnya kembali Yi Xunshin di tangan Denial menghadapi Albert match up, ya selalu kita lihat ya Lancelot versus Yi Xunshin yang kembali lagi hadir. Tapi bedanya Shogun yang sekarang memegang Hilda di area XP. Apakah ini akan tetap menjadi satu kemenangan ya buat Bigetron dengan hero yang tidak selalu initiator bisa dibilang, tapi mereka setidaknya masih punya visi untuk membuka setiap invite kecil di area river om. Untuk menanggung untuk Shogun, kita bisa melihat posisi dia sudah ada di area dari orange yang menunggu Albert sana juga. Dan nice-nya untuk Albert adalah dia tidak langsung menuju ke orange ya, tapi lebih ke ngambil aja ada di area-area samping. Dengan dua emblem assassin yang dipergunakan oleh kedua jungler ini sekarang. Yap, oke. Akan menjadi adu mekanik yang cukup menarik tentunya. Tapi kita tahu bagaimana proses untuk bisa menguasai river yang kali ini sedang diperlihatkan oleh EVOS dengan membawakan cara Blue Rom juga poke-nya. Menempelnya juga sosok Blue ini akan ngebuat dari Bigetron agak sedikit sulit nih untuk menguasai area sungai nih, Beb. Iya, agak salah ya, kita belum melihat mereka yang bisa melakukan rotasi dengan cepat juga, padahal kombinasinya ini benar-benar mantap banget. Tapi sekarang ini kita tambahkan
Flicker memang harus dikeluarkan juga oleh Ki. Setelah terkena tabrakan juga dengan adanya Shell ini. Tapi ya akan menjadi informasi juga karena Moreno ini dalam keadaan low HP dan Raudel akan memberikan sedikit delay waktu agar Moreno tidak cepat melakukan recall. Karena dengan adanya mulai hadir, pressure dari Shogun sudah mulai terlihat, Raudel masih cukup tenang dan terlalu dalam. Hati-hati Shogun karena turretnya masih cukup menyakitkan dan Turtle yang sekarang sudah mulai dicicil pula oleh EVOS karena kali ini Bigetron mencoba untuk menabrak Chorizo. Flicker terpaksa harus dikeluarkan karena target yang diinginkan Bigetron adalah membantu bagian Chorizo-nya dulu. Dan sekarang sudah mulai beradu di area dari Turtle dan di mana Turtle-nya juga masih belum di reset. Potensial sangat terlihat juga dan kali ini Raudel sudah mulai lagi tapi kalah dengan retribution-nya dan mendapatkan Turtle-nya bahkan Raudel menghilang di tangan dari Shogun. Pihak dan malah dikejar oleh Erlan. Teamfight yang kali ini terpecah belah dan bahkan Kina terjebak. Emas mendapatkan 1 poin kill tambahan lagi dan membuat dari Bigetron by Vitality mengungguli early game mereka. Tapi gak berhenti karena kali ini dari Shogun akan mengusir mundur pemain dari EVOS yaitu Chorizo. Cukup tebal mengusir mundur saja agar Chorizo tidak mendapatkan kembali power Uranus. Minion. Beban yang cukup terasa memang dari Bigetron, tapi memang dari bagian yang lain Moreno mau nggak mau ngebuka satu buah flickernya. Ini dia sangat cepat yang aku maksud dari tadi. Pin bersama 4 pemain lain dari Bigetron yang tadi coba untuk mengejar Chorizo nge-trigger flicker. Ini jadi satu hal yang sangat bagus kalau kita ngomongin area setup Turtle, karena akhirnya dari Pos juga gak bisa terlalu dive in. Mereka juga harus bisa lebih mengkalkulasikan escape skills yang dimiliki oleh para pemainnya. Dan ya untungnya perbedaan gold yang terjadi juga belum terlalu jauh mengingat posisi dari para pemain di Pos di bagian bottom lane ini masih cukup sustainable. Yap, Pin harus putar arah dulu ya karena terlihat kalah jumlah untuk saat ini. EVOS juga nggak mau terlalu greedy untuk menabrakkan by Vitality dan sejauh ini keadaan kembali tenang Om Wawa. Yang hanya ini ya, yang membedakan hanya 500 gold pun pasti dari Turtle yang tadi sempat didapatkan oleh Bigetron juga. Tapi Moreno posisinya yang memang cukup bahaya dari Moreno, tapi masih bisa di-gold semuanya. Jadi hanya sedikit reposisi yang kalau kita lihat dimainkan juga dari EVOS. Mari menunggu untuk Turtle yang kedua juga yang akan spawn. Dan Erlan Corset of Corrosion set yang baru selesai juga. Dan di area atas sebenarnya Hilda dari Shogun lebih beraksi ya dibandingkan dengan Chorizo yang clearly-nya pastinya lebih lama dibandingkan dengan juga dipakai dengan Shogun. David. Iya, dan emang agak berat ya, ini bisa ditabrak dari dua sisi, dari Hilda bisa, dari Bagia juga bisa. Membuat EVOS serba salah untuk melakukan pergerakan, dan ini juga harus mencari target yang benar-benar on point untuk bisa ditangkap dengan grab-grabnya. Jauh ini, Battle Aspect akan langsung mengusir siapapun yang mencoba untuk mendekat demi Turtle bisa didapatkan dengan bebas Al. Ya, karena lihat ini Raudel dan Albert yang cukup tipis ya. Battle Aspect cukup untuk juga mengusir 2 pemain tersebut, tapi lihat bagaimana Shogun begitu agresif dan lihat damage-nya menuju ke arah Ki. Tapi di sisi lain Chorizo bakal coba untuk langsung saja trigger 1 buah spell flicker yang akan menjadi informasi. Dan di sini Chorizo tidak akan terlalu leluasa karena apa yang sudah di-build oleh Bigetron di early game ini cukup berhasil karena Shogunnya benar-benar ngacak-ngacak banget dan membuka vision dari Bigetron akan semakin luas Om. Yep. Dan satu hal yang pasti dengan 2 objektif juga di Albert sangat terbuka nih. Ya mungkin secara levelnya udah ada perbedaan dan power of contribution juga. Kita lihat bagaimana Alvin dengan mobilitas yang cukup tinggi menekan Chorizo. Dan ya sudah sudah mungkin mendapatkan 1 poin kill Chorizo yang menghilang dan bahkan tidak sempat lagi untuk bisa mempertahankan outer top turretnya. Keuntungan berlipat ganda kali ini sedang coba untuk dimaksimalkan oleh Bigetron by Vitality Naben. Jadi bagus banget sih cara Shogun untuk menutupi semua pemain EVOS yang mencoba untuk memberikan follow up di area atas ya, sehingga bisa langsung disecure. Dan sekarang dengan tambahan glowing one yang sudah dipegang dari ada mid lane atau bahkan sejarah weapon yang sudah dipegang dari seorang Eman, output damage yang bisa diberikan akan semakin besar. Perhatian di skill play yang sudah mulai masuk dari bagian bawah. Ternyata masih bisa dihindarkan, tidak akan ada
team fight dan coba untuk dipaksakan. Keduanya tidak ingin mengambil resiko karena sepertinya belum ada poin eliminasi yang juga bisa disegel kalau tadi terjadi Omawa. Ya, dan mau gak mau, Ini masalahnya Sorizo lagi-lagi menjadi korban. Poinnya di Joker yang dikombinasikan, tapi masalahnya di arah bottom lane. Zaman Force coba untuk mengejar ke arah Emlan. Emlan yang masih tak mundur dan kita terpaksa lagi-lagi mengeluarkan satu buah soul spell melarikan diri. Hilangnya Sorizo diikuti juga dengan satu buah outer bottom turret yang membuat dari EVOS dalam keadaan yang semakin tertinggal, Om. ya sangat jauh juga ya bagaimana Eman bisa dapetin bottomnya. Tapi untuk di area yang berbeda misalnya di Turtle-nya juga sedang di-pop oleh EVOS. Memang ada Finn tapi Nile juga sudah ready jadi Bigetron mereka juga siap untuk langsung menyambut Turtle-nya seandainya tadi EVOS juga melakukan setup. Dan Bigetron mereka sangat rapi sekali so far so good ya untuk mereka lihat Shogun-nya meng-cancel juga. Artinya Feather Airstrike yang sudah diambil dari Roundel tadi. Loh, tapi Flicker Shogun Act of Hunting yang ternyata masih belum menggapai juga ke arah Roundel yang ternyata melakukan Flicker tapi sudah mulai connect Nile-nya. Berarti bisa mendapatkan satu poin kill dan juga Turtle yang secara sempurna bisa didapatkan oleh Bigetron by Vitality tanpa adanya gangguan sama sekali yang cukup berarti dan lihat bagaimana Shogun Sukri mengincar lini belakang dari EVOS dan kali ini lagi-lagi EVOS masih belum menemukan jawabannya, Nevin. Jawabannya masih dicari karena lihat tinggal outer turret berhasil diamankan dan 3 objektif Turtle, perfect objektif bagi Mythic Theater sejauh ini. Dan yang jadi masalah adalah Rounder yang nggak bisa bergerak sama sekali. Aku bisa bilang Feather Airstrike yang bisa ngejangkau ke bagian belakang dan gak cuma ke arah Valentina tapi Cloud. Ini juga dalam ancaman yang cukup serius dari tadi dengan hadirnya Shogun. Jadi kalau misalnya ditanya gimana ya untuk cara bisa keluar dari tekanan yang udah ada ya EVOS mereka harus bisa mengumpulkan amount damage yang maksimal dengan Emlan. Mereka harus bisa juga ngedapetin Moreno-nya dulu sih Om. Wah, tapi lumayan berat ya untuk bisa langsung melompat ke bagian belakang. Ingat Moreno pastinya dia bisa jaga positioning. Tapi yang kedua itu ada Eman juga yang pasti bakal menjaga jadi karena nggak bakal bisa masuk dengan blazing buat dia. Kecuali ya ini kita bicara soal full lane game yang mungkin ada kesempatan dengan speed push juga yang bisa dimainkan dari EVOS. Tapi sejauh ini kita tahu Nile bermain dengan super agresif. Orange buff bahkan sudah langsung diambil dengan Nile nih. Juga ternyata damage dari Albert masih belum terlalu terasa ya, even itu ke Nile loh. Perbedaan level yang sudah terlihat signifikan membuat dari EVOS masih harus menahan game ini lebih panjang lagi dan Bigetron mereka harus maintain, jangan sampai ada movement-movement yang membuat akhirnya mereka dalam keadaan yang berbeda. Terima kasih kali ini dengan adanya satu lagi bawakan Feeder Attack, dibalas Feeder Attack, tiba jadi terlewatkan tapi Finnya sudah tertangkap juga. Belum ada power damage yang cukup dan bahkan kali ini melihat bagaimana Ki yang dibawa cukup jauh mengimbaskan itu menjadi kawanan dengan tidak punya selamat di waktu bertepatan. Wolf pun sudah hadir di line of down. Digiring ya oleh 4 pemain membawa Ki langsung berhasil di take down dan Shogun yang sibuk sendiri dengan Dorizo juga ya tugas dari kedua belah XP laner untuk menghindarkan diri mereka dari setiap team fight memberikan zoning outnya juga tapi sekarang mungkin lebih mengarah ke arah permain dari Bigetron by Vitality karena mereka udah mulai pegang kendali di sekitar area lordnya EVOS yang mau mencoba untuk masuk ini dipegang oleh satu player saja Dan Shogunnya benar-benar ini nge-create space banget di Bigetron by Vitality. Mereka memanfaatkan banyak momen di saat Shogunnya beli waktu sebanyak-banyaknya. Ada yang bisa dapetin Lord, ada juga yang bisa dapetin clear powernya. Dan sekarang Lord udah smile di arah bottom lane dengan 6.000 gold lead Omawa. Nih, leading yang sangat-sangat jauh sekali dari Bigetron juga dengan 3 lane pushnya. Nile dengan full power, ada Partial bakal juga dengan Wings by Wings. Bisa menjadi sebuah pukulan yang cukup telak untuk EVOS kalau mereka terlalu overextend juga maju dan berusaha untuk melakukan contest di invite dulu. Yap, karena Olivier sudah mulai ke-trigger juga. Courtnya masih belum masuk. Zaman court yang memang sudah ter-trigger. Sudah satu lane yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Feeder Airstrike mengusir mundur pemain-pemain dari EVO. Tapi masalahnya ada yang terjaga di mana Shogun harus menelan kematian juga untuk pertama kalinya EVOS. Mereka tidak tinggal diam. Membalaskan kembali keadaan tapi Finn masih punya resistance. Dan bahkan zaman courtnya siap kembali dan itu yang hilang di tangan Eman. Satu lain lagi terpisah dan satu juga mulai diatur clean sprint di kantor dan bahkan itu adalah grab grab yang sampai tapi sayangnya XP dari dia tidak terlalu banyak mengakibatkan dirinya pun tumbang double kill
diamankan oleh Eman. Terlalu berbahaya, 3 pemain yang berhasil ditumbangkan dan 1 buah base turret dari EVOS. Itu ternyata nggak bisa bertahan. Kita kira ada 1 buah taringan yang mau dihentikan oleh Bigetron, tapi ternyata itu hanya sebuah pancingan supaya Eman bisa lebih bebas lagi. Dan sekarang base turret terakhir akan langsung jatuh ke tangan dari Bigetron bawah. Wow, 1 Lord ya dan 3 base turret tercabut. Dan EVOS mereka dalam bahaya yang cukup besar juga. Memang tadi ada Shogun yang tumbang ya, tapi untuk pertukarannya tidak besar dan juga dengan reposisi dari Bigetron, EVOS mereka masih dalam kondisi yang sangat-sangat besar sekali dan mau maju juga di era belum punya damage yang cukup sebenarnya. Tapi kayak masih tertinggal, bahkan Albertnya juga belum punya damage yang kelihatan masif. Karena ya memang perbedaan gold yang cukup jauh juga ya, tadi menginjak ke angka 10.000. Bahkan teror feeder ice strike terus-terusan bisa dikeluarkan oleh Reno yang minimal nge-trigger entahlah itu ultimate ataupun dari segi source spell-nya juga. Dan kali ini Bigetron by Vitality benar-benar ngandangin pemain-pemain dari EVOS untuk saat ini. Ya, nggak boleh keluar sama sekali loh. Dan memang dari EVOS dengan terbatasnya efektivitas yang mereka miliki ya, karena ngebawanya screening seperti Uranus dan juga Glue yang hanya bisa ngelok ke arah 1 pemain saja, ini jadi agak berat. Tapi dengan perbedaan gold yang cukup signifikan, ada Gopi bagi-bagi diamond juga 110 diamond, ₹1 buat satu orang tercepat bisa langsung di bawah sini sambil menyaksikan apa yang akan terjadi. Apakah ini benar-benar dari Bigetron bisa membawa gamenya lebih jauh karena Lordnya ini udah mulai muncul, Om. Ya, Lord yang pastinya punya pola HP jauh lebih tebal juga dengan ukuran yang cukup jauh ya sekarang. Kayak mau mendekat, harusnya dari EVOS mereka sadar kalau mereka belum punya power yang memadai untuk bisa berhadapan dengan pemain-pemain Bigetron yang hampir menyelesaikan full itemnya. Wah, diusir mundur lagi. Bagaimana Ki juga nggak bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh Bigetron by Vitality. Conceal play terdengar. Akankah ada serangan balasan yang bisa dilakukan oleh EVOS? Karena di sisi lain Eman tidak bisa berkutik lagi karena damage dari Shogun yang begitu menyakitkan. Albert akan dikejar, gak bisa berkutik lagi. Pangset pun tidak menyelamatkan Harley dari Albert. Tapi di sisi lain Eman dan double kill. Base terbuka, wipe out diciptakan oleh Bigetron dan Vitality. Triple kill diamankan dan menuju akhir dari game yang ketiga karena EVOS tidak ada lagi aksi penjagaan dan Bigetron